Saya kemana? Hah? Ya. Oke, siap langsung. Langsung. Tes. Udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana, amma ba'du. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kita, menjalankan kewajiban dan aktivitas kita. Setelah kita laksanakan sholat duhur, kita akan sambil beristirahat mengadakan kajian, dan kajian untuk kali ini kajiannya temanya adalah fikih muamalat atau fikih yang menyangkut masalah-masalah bisnis, ekonomi, dan keuangan. Dan pada siang hari ini, tanggal 22 November, tema yang akan kita angkat adalah tentang cryptocurrency, atau masyarakat lebih mengenal Bitcoin-nya. Bitcoin itu hanya satu di antara sekian banyak cryptocurrency, mata uang kripto, ya. Nah, Bitcoin hanya salah satunya, yang lain-lainnya banyak ya. Ada Shiba Inu, ada Ethereum, ada USD Coin, ada UMA Coin, ada ANA Coin, dan lain-lain. Yang tempo hari kira-kira seminggu yang lalu harganya sempat naik semua. Di mana Bitcoin kemarin hampir mencapai 1 miliar ya. Satu Bitcoin itu kira-kira sepekan yang lalu mencapai hampir 1 miliar 970 juta. Ini udah turun, sekarang terakhir detik ini 817 juta 880 ribu per token atau per koin. Waktu menjelang Idul Fitri, saya ingat itu juga harganya udah 800, terus turun sampai ke 400 juta, naik lagi terus sampai 970, sekarang lagi turun lagi ya. Mungkin kalau yang punya portofolionya lagi merah semua. Nah, sekarang bagaimana hukum jual beli cryptocurrency atau Bitcoin dan lain sebagainya? Mungkin jamaah sebagian sudah membaca berita hasil ijtima' ulama atau pertemuan para ulama di MUI beberapa hari yang lalu, tapi saya akan sampaikan dari awal ya. Yang pertama, daya tarik jual beli cryptocurrency. Artinya banyak orang yang senang dengan cryptocurrency, mengharapkan keuntungan di cryptocurrency, mengalahkan daya tarik saham, kemudian mengalahkan daya tarik falas dan juga reksadana, apalagi sukuk atau obligasi, kalah ya daya tariknya. Kenapa? Nah, menurut yang saya ketahui, sekian lama saya mempelajari cryptocurrency, termasuk ikut terjun di dalamnya, saya datangin ke kantornya juga ya. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, transaksi cryptocurrency itu memang bisa 24 jam 7 hari dalam sepekan. Nggak ada tanggal merah. Beda dengan saham. Kalau saham itu hanya hari kerja, jam kerja, itu pun ada istirahatnya ya. Kalau saham sekarang nggak bisa, nanti jam 1 atau setengah 2 baru bisa ya, setengah 2. Nanti setengah 2 sampai jam berapa?
Kalau normal jam 4. Kalau pandemi ini saya kurang apal ya. Kadang dikurangi sampai jam 3 pas setengah 4. Tapi kalau normalnya sebenarnya jam transaksi itu jam 9 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 4. Sabtu Minggu libur. Ya, reksadana apalagi reksadana. Kalau transaksinya udah lewat jam 12 siang dihitungnya besok. Kalau hari libur nggak bisa. Kalau transaksinya Jumat siang jam 1 itu dihitungnya hari Senin. Nah, baru seakan-akan pesan. Tapi kalau cryptocurrency, walaupun jam 2 dini hari, jam 1 dini hari, Bapak transaksi langsung dan ya, langsung selesai. Termasuk ketika mau melakukan penarikan, ya. Itu 24 jam. Saya sudah praktekin. Pernah saya coba bangun tidur tengah malam waktunya tahajud transaksi, Pak. Ngetes. Ternyata bisa, termasuk narik kuning bisa, ya. Dan tadi saya katakan nggak ada hari Sabtu Minggu, nggak peduli, dia bisa transaksi terus. Yang kedua, kecepatan penyelesaian transaksi atau likuiditas, ya. Kalau kita transaksi reksadana misalnya, tadi saya katakan, apalagi yang sudah pada punya reksadana ya, sekarang narik, baru dilaporkan, dianggap dicatatkan besok. Besok dicatatkan, nanti diprosesnya lagi, nanti H+2. Saham juga begitu. Kalau kita mau melakukan penarikan biasanya H+2. Kita jual hari ini, ya, atau kita beli hari ini, kita besok mau jual nggak bisa. Tapi kalau yang konvensional bisa, ya. Kalau syariah nggak bisa. Karena dia harus serah terima dulu. Sebelum serah terima nggak bisa dijual. Nah, serah terimanya itu butuh waktu H+2. Kira-kira 2 hari. Narik uang juga begitu. Hari ini kita jual, terus mau kita tarik duitnya nggak bisa. Tunggu 2 hari lagi. Nah, kalau kita jual sahamnya hari Jumat, ya nariknya lagi nanti hari Selasa, ya kan? Nah, tapi kalau cryptocurrency langsung, cepat likuiditas. Kemudian berikutnya modalnya, minimal transaksinya kecil. Kalau saham itu transaksinya 1 lot. 1 lot itu 100 lembar saham. Dulu malah 1000. Nah, kalau sahamnya Astra sekitar 7.000 begitu, 7.000 kali 100 berarti udah berapa? 700.000 minimal transaksi. Anggap sahamnya Sido Muncul. Sido Muncul itu murah, sekitar 800 rupiah. 800 rupiah kali 100 lembar berapa? 80.000 juga. Tapi kalau di cryptocurrency itu 30.000 rupiah. Walaupun harganya 1 miliar itu, ya, termasuk YFI atau Yen Finance itu pernah sampai 1 miliaran. Sama dengan Bitcoin dia pernah ngalahin Bitcoin. Transaksi 30.000 rupiah bisa. Bapak bisa beli 30.000 rupiah. Dapatnya berapa? Dapatnya ya 0,0000 berapa saya nggak tahu. Pokoknya dikit banget. Tapi bisa. Ya, saya udah coba. YFI sekarang turun 441. Ya, menjelang Lebaran itu saya ingat dia harganya di atas Bitcoin. Sekarang YFI 441 juta. Ini daya tariknya, ya, saya sebutin kelebihan-kelebihannya. Kemudian serba digital dan terikot. Jadi kalau kita transaksi sebenarnya nggak usah dicatetin lagi lah. Udah dicatetin sama dia semua, ya. Hampir kayak saham kalau ini. Kemudian nomor 5, terhubung secara internasional, pasarnya luas. Kalau saham kan dia lokal, Pak, ya. Kalau kita mau ngambil saham New York ya New York saja, ya. Kalau mau Indonesia saja ada jamnya, nggak bisa langsung nyambung semua, ya. Kalau ini kan semuanya, ya. Kemudian sistem komputerisasinya kayaknya lebih cepat, ya. Kalau saya rasakan transaksinya itu lebih cepat, lebih handal, ya. Nomor 7, caranya mudah, nggak terlalu jelimet. Sebenarnya diajarin sekali aja bagaimana transaksi, insya Allah udah bisa. Tapi saya nggak mau ngajarin cara jual belinya, ya. Nanti saya dapat dosanya, ya. Tapi ini kelebihannya, makanya banyak orang yang seneng dan banyak orang yang tergoda transaksi jual beli cryptocurrency. Nah, bagaimana pandangan syariat Islam? Saya bilang saat ini para ulama, tadi saya katakan Bapak mungkin sudah mendengar fatwa terakhir dari Majelis Ulama, ada ijtima namanya, ya. Saya tunjukkan langsung yang sininya. Ijtima ulama yang terakhir kemarin, ya, menyatakan bahwa transaksi cryptocurrency itu hukumnya haram. Ini poin-poinnya, ini saya kutip dari websitenya MUI. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram.
karena mengandung unsur goror, doror, dan bertentangan dengan undang-undang. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan. Ya, karena mengandung goror, doror, ini penjelasannya nanti. Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, hukumnya sah. Nah, ini harapan sebenarnya. Kalau misalnya ada cryptocurrency yang diakui, kemudian ada underlyingnya, itu bisa sah. Artinya ke depan, kalau mau cryptocurrency itu dianggap sah, ada beberapa solusi gitu loh. Solusinya diantaranya adalah negara mengakui cryptocurrency ini sebagai mata uang resmi sebuah negara. Kalau Indonesia pemerintahnya mengizinkan, itu mungkin ya. Yang kedua, harus ada underlyingnya, jaminan. Sekarang kalau orang menerbitkan Bitcoin, jaminannya apa? Tempo hari ada yang apa ya, saya lupa namanya. Terus kira-kira pemiliknya, bandarnya begitulah, tutup dia. Udah orang pada hilangnya apa, duitnya pada hilang semua. Kalau bandarnya udah nutup, Bapak juga nggak tahu bandarnya di mana, bandarnya siapa. Ya, tempo hari udah 2 kali saya dapat berita. Yang pertama kali di Turki, berapa triliun hilang semua orang, duit orang. Yang kedua kemarin di mana saya lupa namanya, nama negaranya ya. Jadi bandarnya Bitcoin kan Bapak juga nggak tahu kan. Kalau tiba-tiba dia tutup, ya kan, udah hilang. Wong bosnya itu siapa, bandarnya. Dan itu sudah kejadian beberapa kali-kali. Ya, Pak, saya tapi untung, banyak teman-teman yang untung. Tapi coba Bapak hitung berapa yang untung dan berapa yang rugi. Maka di sini ada beberapa problem. Secara umum saya katakan setidaknya ada 3 atau 4 problem dari tinjauan syariah. Dari sisi syariahnya, cryptocurrency itu masih bermasalah. Yang pertama, satu, jika disebut sebagai currency, bahasa Arabnya umlah atau mata uang, maka harusnya kalau disebut dengan currency, dia harus dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli. Nyatanya sampai hari ini cryptocurrency tidak diakui sebagai alat tukar. Ustadz, ada yang mengakui komunitas. Lah kalau komunitas, dinar juga bisa diakui. Tapi kemarin ada yang mau melakukan transaksi pakai dinar, hanya ditangkap sama pemerintah kan? Karena secara undang-undang nggak boleh. Kalau cuman komunitas di antara kita, bisa aja kita transaksi pakai peci, bisa aja transaksi pakai apa, masker, kalau di antara kita saja. Tapi tidak diakui secara luas. Bahkan secara kenegaraan, perundang-undangan ini dilarang gitu loh. Kan jelas-jelasan OJK melarang kan, tidak boleh ada transaksi, bahkan bank-bank tidak boleh memfasilitasi transaksi menggunakan cryptocurrency. Dilarang. Loh, tapi di Indonesia boleh. Di Indonesia dibolehkan cryptocurrency bukan sebagai currency, tapi dianggap sebagai dagang. Makanya di bawah Bapepti kan. Bapepti itu kan perdagangan masa depan kan, future trading dia. Makanya di sini rada rancu, disebut currency, tapi bukan di bawah OJK, bukan di bawah BI. Harusnya kalau currency, mata uang itu wilayahnya BI. Tapi di sini currency, tapi yang mengaturnya adalah Bapepti. Nah, disinilah masih menjadi perdebatan begitu masalah cryptocurrency itu. Maka dalam sudut pandang agama, karena ini tidak ada negara yang menjaminnya, maka tidak diperbolehkan. Ya. Karena nanti kalau Bapak misalnya udah pada beli, kemudian tadi yang saya bilang, kejadian udah ada ya, yang punya atau bandarnya, saya tutup deh. Sampai saya tanya tuh, gimana kalau misalnya saya kepingin, tanya kepada orang-orang yang di sana, kalau saya kepingin menerbitkan currency sendiri, Bitcoin atau namanya saya ganti, saya misalnya nama Sofwan Coin, gimana caranya? Saya harus nyetor berapa, ke siapa? Nah, ini masih menjadi tanda tanya besar tuh. Jadi inisial offeringnya gimana caranya gitu ya. Jadi intinya permasalahan pertama adalah ini belum diakui oleh negara, jadi belum sah, masih ilegal sebagai currency ya. Karena belum diakui sebagai currency, maka secara hukum agama juga nggak boleh. Karena ini bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dalam masalah muamalat, pemerintah kan boleh mengatur
Kalau dalam masalah ibadah itu wilayahnya syariat. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang tidak diatur di dalam syariah, negara ngatur boleh. Termasuk ngatur tentang apa? Hukum lalu lintas. Boleh-boleh aja Pak negara ngatur. Walaupun nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya kan. Makanya kalau di Saudi dengan di sini berbeda. Di sono setirnya di mana Pak? Kalau di Saudi setirnya di mana? Di mana? Belum pernah ke sana semua ya? Setirnya mobil, dia kalau berjalan itu berbeda dengan di sini. Kalau kita kan setirnya di kanan, berjalannya di sebelah kiri. Kalau Israel kebalik. Yang penting seragam supaya tidak terjadi kecelakaan, gitu kan? Gak apa-apa mau di kiri mau di kanan gak masalah. Yang penting seragam supaya tertib, supaya tidak terjadi bahaya. Nah begitu pula dalam masalah keuangan. Karena masalah currency ini belum ada di zaman Nabi ya, masalah cryptocurrency ini. Ya negara mau mengatur boleh, gitu ya. Maka problem pertama dalam cryptocurrency itu belum diakui oleh negara. Saya dengar baru ada satu negara di Amerika Latin yang berencana mau menjadikan cryptocurrency sebagai mata uang resmi di negara itu. Tapi secara resmi belum ada negara yang mengakui. Baru di kalangan swasta, di komunitas saja. Yang kedua, problem kedua di dalam syarat perdagangan mata uang. Ada hadis yang menjelaskan kalau kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak dan seterusnya, hadisnya panjang. Maka syaratnya ada dua Pak. Kalau uang dengan uang yang sama, maka syaratnya harus sawaan bisawain ya dan biadin. Serah terimanya secara tunai dan nilainya sama. Jadi contohnya jual emas dengan emas, jual real dengan real, jual dolar dengan dolar, jual rupiah dengan rupiah. Ada yang nanya, Ustadz mana ada orang jual rupiah dengan rupiah? Itu namanya tuker Ustadz. Tuker menukar harta itu di dalam bahasa fikih namanya jual beli. Setiap pertukaran harta yang ditukar dengan harta namanya secara hukum fikih itu namanya jual beli. Bapak baju ditukar dengan peci itu namanya jual beli. Kentang ditukar dengan beras namanya jual beli. Walaupun Bapak menyebutnya barter. Tapi dalam bahasa fikih itu namanya baik juga. Rupiah ditukar dengan rupiah itu namanya jual beli. Rupiah ditukar dengan dolar ya jual beli juga. Nah hadisnya menyatakan kalau emas ditukar dengan emas, dinar dengan dinar, itu kan? Perak dengan perak, dirham dengan dirham, syaratnya harus tunai dan sama. Tapi kalau tukar menukarnya barangnya berbeda, emas dengan perak, dolar dengan rupiah, rupiah dengan real. Nah, syaratnya apa? Yang penting tunai. Ada serah terima. Bahasa hadisnya sih yadan biyadin. Kalau diterjemahin yadan biyadin itu hand to hand, tangan ketemu tangan. Kalau terjemah harfiahnya. Jadi gimana? Harus ada serah terimanya. Nah, dalam perdagangan cryptocurrency ada serah terima nggak, Pak? Cuman dicatat-catat doang. Kalau perdagangan saham itu ada serah terimanya, Pak. Dan diawasin serah terimanya itu dikesai. Ini benar-benar sudah dipindah tangankan, sudah diatasnamakan. Cuman bentuknya digital. Tapi kalau cryptocurrency nggak ada. Bapak bahkan mau ngambilnya nggak bisa. Kalau mau ngambil cryptocurrency nggak bisa, dijual dulu ke rupiah currency. Mata uang rupiah baru Bapak bisa ambil. Bapak mau ambil Bitcoin, ngambilnya gimana? Oh, ini cuma digital. Nggak ada wujudnya. Jadi serah terimanya itu masih problem, ya, problem. Yang ketiga, ini masih ada penjelasan. Sebentar, oh ini hadisnya. Kalau Bapak tanya hadisnya nih, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burr wasyair bis syair wat tamru bit tamr. Ini tadi saya katakan hadisnya panjang. Yang penting karena ini kajian zuhur waktunya pendek, jadi saya nggak baca lengkap. Yang penting tuh ada kata-kata yadan biyadin, bahwa jual beli currency, jual beli mata uang itu harus ada serah terima. Maka hadis ini sekaligus menjawab, kalau jual beli falas gimana Ustadz? Banyak yang nanya kan? Saya bilang, fatwa dari Dewan Syariah Nasional berdasarkan hadis ini, jual beli falas ada yang halal, ada yang haram. Yang halal gimana? Yang ada serah terimanya, over the counter atau pasar spot.
Itu yang terjadi di money changer atau di bank. Kalau yang terjadi di forex, ya, future, ya, jadi bapak yang cuma jual beli nggak pernah ada serah terimanya, nggak boleh. Di fatwa nomor 28 dijelasin. Tapi banyak orang yang membaca fatwa ini bacanya setengah, judulnya doang, bahwa jual beli falas itu diperbolehkan. Padahal di situ dijelasin, ya, yang diperbolehkan itu jual beli falas yang over the counter atau pasar spot. Ini rupiahnya Pak, ini mana dolarnya saya terima. Ini rupiahnya Pak, mana realnya saya terima. Itu yang diperbolehkan karena ada hadis ini. Nah, kalau cryptocurrency serah terimanya pun jadi membingungkan. Gimana cara serah terima cryptocurrency itu, ya? Nah, di dalam hadisnya memang digunakan kata dhahab dan fiddah. Dhahab itu mata uang yang terbuat dari emas, fiddah itu mata uang yang terbuat dari perak. Zaman dulu kan belum ada uang kertas, Pak, apalagi uang digital. Jadi intinya adalah masalah yadan biyadinnya itu loh. Ya. Yang ketiga, oke lah misalnya cryptocurrency ini kita jadikan sebagai sil'ah, yang tadi harapannya Majelis Ulama, ya, nanti kalau cryptocurrency itu sebagai sil'ah itu komoditas, ya, komoditas. Kalau komoditas, ya, berarti memang ada barangnya. Kalau ini catatannya berarti harus ada underlyingnya, ada jaminannya. Sebenarnya barangnya ada, cuman ini diwujudkan dalam digital seperti saham. Saham itu ada underlyingnya. Bapak kalau beli sahamnya Astra, underlyingnya apa ya? Pabrik Astra itu. Bapak beli sahamnya Sido Muncul, underlying sebenarnya yang diperjualbelikan apa? Pabrik jamu Sido Muncul itu. Bukan kertas ataupun angka-angka itu, bukan. Kalau pabriknya gulung tikar, tutup, ya ini nggak bisa diperjualbelikan lagi. Dalam sukuk atau obligasi syariah itu juga ada underlyingnya. Kalau sukuk itu kan kalau obligasi kan surat utang, negara menerbitkan menyatakan utang kepada masyarakat. Tapi kalau sukuk harus ada underlyingnya. Ini terbitkan sukuk senilai 8 triliun misalnya. 8 triliun itu jaminannya apa? Oh, jaminannya adalah gedung. Misalnya adalah gedung kantor pajak ini dijadikan underlying oleh pemerintah, nilainya 8 triliun. Gampangnya bahasa awamnya ini dijual dulu. Dijual senilai 8 triliun dalam bentuk sukuk. Nanti kalau udah dibeli oleh masyarakat, nanti pemerintah sewa lagi. Disewa, karena sewa nanti para investor mendapatkan uang sewa. Nah, itu maksudnya underlying. Jadi kalau misalnya, ya, misalnya kita berharap nanti suatu saat nanti Bitcoin ataupun cryptocurrency ini sebagai komoditas, maka problem lagi ada. Maka ada hadis yang melarang menjual sesuatu yang kita beli namun belum kita terima dari penjual pertama, kemudian kita jual lagi. Nah, itu ada larangan juga. Kalau kita membeli sesuatu, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-bai'i an qabla qabdihi. Rasulullah, kita dilarang menjual sesuatu yang kita beli belum kita terima kita jual. Jangan-jangan barangnya nggak ada, jangan-jangan barangnya nggak sesuai. Nanti kalau ada problem komplainnya ke siapa? Lah Ustadz, itu sama dengan dropship dong Ustadz. Ya, mirip. Ya, kalau gitu dropship nggak boleh. Ya, pada awalnya dropship nggak boleh. Kalau Bapak menjual barang punya orang. Lawang yang punya orang lain kok Bapak yang jual. Lah kalau yang punya barang ternyata nggak ngizinin gimana? Atau kalau yang punya barang bilang, barangnya nggak ada kok, Bapak promosi-promosi, ya salah sendiri. Lah kan Bapak pasang di situ, ya tapi barangnya udah habis, Bapak masih iklan aja. Nah begitu yang beli, kan kecewa Pak. Saya pernah membeli sesuatu, saya udah ngarepin, saya butuhkan misalnya hari Senin. Ya. Diperkirakan situ Senin udah nyampe. Saya udah seneng nih contohnya kan. Wah ternyata apa? Sudah saya tunggu-tunggu barangnya nggak datang. Ternyata apa? Dibatalin sama penjualnya. Jangan-jangan ini dropshipper. Saya kecewa juga. Bukan masalah duitnya. Tapi saya butuh barang itu masalahnya. Saya sangat memerlukannya. Ya kalau memang nggak ada saya beli ke tempat yang lain.
Maka dropship itu nggak boleh. Iya, maka banyak ustadz yang melarang. Tapi ada solusi. Kalau Bapak kepengen jadi dropshipper, solusinya gimana Pak? Solusinya Bapak minta izin kepada yang punya barang. Ada perjanjian, ada kesepakatan. Pak, Bapak kan punya barang ya, saya ikut jualin Pak ya. Nah, nanti mekanismenya gimana? Nah, gitu. Kira-kira kayak makelar. Makelar tuh kalau izin, ya sah. Kalau makelar nggak izin, dimusuhin sama yang punya kan, sampai dijual TP. Itu saking keselnya orang-orang yang punya barang dan banyak makelar. Itu yang jual tanah, yang jual rumah Pak ya. Karena makelar-makelar itu kadang-kadang sok tahu, lebih galakan dia kadang-kadang kan. Kadang-kadang sok kaya. Iya Pak, ini tanah saya, tenang aja, bla 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 bla. Ternyata apa? Ketebus tanah orang. Makelar kan banyak yang begitu kan. Nah, itu disebutnya calo kalau yang begitu. Kalau yang bagus disebutnya dengan broker, kan? Yang nggak bagus disebut dengan calo. Hakikatnya sama. Nah, maka kalau mau jadi dropshipper itu harus minta izin, ya. Nah, dalam cryptocurrency ini masalahnya adalah kita membeli belum diterima, udah dijual lagi. Ternyata barangnya udah nggak ada. Begitu barangnya udah ditutup sama yang punya, udah akhirnya duitnya pada hilang semua. Saya kemarin share kepada orang lain itu ya, nih kasus, dia cerita kepada anak saya itu untung Ustaz, tapi itu nggak boleh Pak, ya, itu nggak boleh, itu haram itu, untungnya seneng dia dapat berapa 50%. Itu nanti Bapak bisa baca di NBC News ya, NBC News ya, banyak investor yang kolaps ya karena dari pemiliknya nutup atau Squid namanya Squid ya. Currency yang namanya Squid itu kan sempat bangkrut tuh. Nanti Bapak bisa cek ya beritanya. Ini problem-problem yang ada dalam cryptocurrency. Sebentar, udah jam berapa nih? Jam 12.36. Nah, masih cukup waktunya. Yang keempat, nah ini jelas terasa banget. Ada khotor. Khotor itu ada mukomaroh gambling Pak. Jadi sebenarnya yang menentukan harga itu apa? Harga cryptocurrency itu Pak, sehari itu bisa turun sampai 20%, 30%. Bapak bayangin kalau harganya 100 juta, turun 20% jadi berapa? Nah, kalau Bapak invest 100 juta, turun 20%, langsung jadi 80. Bahkan dalam pengamatan saya biasa itu naik turun 30% itu biasa. Apa yang menyebabkan naik turunnya? Hanya supply and demand. Supply and demand buat apa? Supply and demand-nya bisa dimainin. Makanya kalau Elon Musk ya, yang punya pabrik Tesla itu buat cuitan tertentu, harga bisa naik, melambung tinggi ya. Nanti kalau dia membuat cuitan tertentu bisa menjatuhkan. Itu permainan bandar-bandar besar aja sebenarnya. Jadi ada khotor. Kalau telur itu juga naik turun, iya telur naik turun, tapi naik turunnya itu apa? Sedikit. Dan ada sebabnya, mungkin karena panennya susah, mungkin telurnya ayamnya pada nggak bertelur kalau lagi musim tertentu. Ayam tuh kalau dikagetin itu bertelurnya berkurang Pak. Karena kakek saya pernah piara ayam itu, ayam bertelur ya. Itu kalau ada orang pada nyalain petasan itu kesel Pak. Peternak ayam itu kesel. Kenapa? Itu membuat kaget, stres, telurnya berkurang. Memang barangnya berkurang. Dan barangnya itu dibutuhkan. Sekarang kalau cryptocurrency orang butuh beli buat apa? Cuman mencari, ya siapa tahu nanti harganya naik. Jadi uang tapi dijadikan komoditas, sama sekali tidak menggerakkan sektor real sebenarnya. Maka realnya memang ada mukomaroh, ada untung-untungan. Kalau ada yang untung Pak, itu pasti ada pihak lain yang rugi. Berbeda dengan jual beli barang. Kalau misalnya Bapak beli air minum pasarannya cuma 3.000, dijual 5.000 Pak di bandara, 10.000 Bapak beli. Rugi nggak Pak? Bapak beli air minum harganya 10.000. Rugi nggak Pak? Bapak nggak mikirin uang, Bapak tuh sedang kehausan kan? Ketika 10.000 ya nggak apa-apa. Yang penting saya sekarang hilang rasa dahaga saya. 10.000 nggak apa-apa, dibelilah. Ya. Yang jual 10.000 untung, Bapak juga untung. Yang tadinya kehausan sekarang jadi hilang hausnya. Ya. Maaf, kalau Bapak kencing di sini gratis apa bayar di masjid sini? Soalnya di toilet ya, di toilet jangan di dalam ya. Gratis apa bayar Pak?
Gratis kan? Itu kalau Bapak lagi di perjalanan bayar 2.000, bayar nggak Pak? Rugi nggak Bapak bayar 2.000 tuh? Mau di sini gratis loh padahal. Kenapa Bapak nggak tahan aja sampai ke masjid sini itu kan? Ya Bapak nahan 2.000 rupiah sakit akhirnya kan, nahan kencing itu kan. Mendingan bayar 2.000. Bayar 2.000 kan nggak rugi kan. Yang punya toilet untung, Bapak juga untung. Jadi nggak penyakitan. Nah sekarang kalau cryptocurrency apa? Orang yang tadi, ini saya terus terang, saya taruhnya itu, saya niatnya memang bukan untuk cari untung atau takut rugi. Saya supaya tahu cryptocurrency gimana sih. Saya kata Ustadz begini-begini, tapi nyatanya nggak begitu. Saya hanya penasaran pada itu. Saya harus tahu beneran deh, tahu sendiri. Saya buka akun ya. Saya taruhlah uang 600.000. Sekarang tinggal berapa Pak? Sekarang tinggal 299.000. Kadang naik, kadang turun. Biarin aja. Kalau seandainya habis juga nggak apa-apa buat saya. Tapi saya yang penting untuk belajar saja, supaya saya bisa menjelaskan kepada mahasiswa saya, kepada masyarakat, ya, yang katanya begini-begini, katanya bisa untung banyak Pak, untung banyak itu pasti ada yang rugi Pak, ya. Jadi makanya saya sampai datang ke kantornya segala. Kalau ada yang untung si A, maka si B itu rugi Pak. Duitnya cuma itu aja kan. Ya. Jadi ini saya tulis di sini bahwa harga cryptocurrency susah diprediksi. Ada unsur gambling yang luar biasa karena fluktuasi harga yang mencapai 30% per hari. Bahkan YFI fluktuasi harga atau nilainya mencapai antara 1,3 hingga 800 juta dalam 1 bulan. Jadi YFI itu pernah mencapai 1,3 M waktu slide ini saya buat. Sekarang YFI berapa? Yen Finance istilahnya. Sebentar saya lihat detik ini. Walaupun tadi saya di awal sudah menjelaskan harganya berapa. Kadang-kadang selesai pengajian harganya udah berubah lagi Pak. 442.700.000 rupiah. Tadi 441 kan, sekarang 442. Apa yang menyebabkan fluktuasi harga seperti ini? Kalau saham Pak, naik turun nggak sampai seperti itu Pak, naik turunnya dikit-dikit. Dan saham kalau naiknya terlalu tinggi atau turunnya terlalu tinggi, maka terjadi trading halt. Diawasin oleh otoritas. Ini ada permainan, stop, ya kan? Kalau ini nggak, turun terus biarin aja, naik terus biarin aja. Karena kan ini katanya terdesentralisasi, nggak ada otoritas yang ngatur Pak, suka-suka orang saja. Nah, tapi kalau saham naiknya kalau nggak salah 10% ya, itu namanya trading halt, itu di stop ya. Jangan-jangan ini ada yang bermain. Nah, nanti otoritas nanti yang akan mengontrolnya. Jadi ini ya waktu saya buat slide-nya sampai 1,3 M, sekarang jadi 400. Bayangin aja, kalau Bapak investasi 1 M sekarang tinggal 400 juta, nangis gak Pak? Yang untung ketawa-ketawa ya. Namanya juga perjudian. Nah, jadi fluktuasi harga 10% sampai 20% dalam 24 jam itu biasa. Di aplikasi jual beli cryptocurrency itu perkembangan harga yang dimuat itu adalah harga dalam 24 jam. Harga dalam 24 jam. Nah, ini saya lihat merah semuanya. Harganya lagi turun semua Pak dalam 24 jam terakhir. Kecuali yang hijau ini cuma apa? Yang naik cuma apa? DAS. Ya, kemudian SOL. Saya juga nggak hafal. Pokoknya kodenya SOL, DAS, USDC, USD Coin, sama USDT. Nah, itu yang hijau. Selebihnya semuanya merah dalam 24 jam terakhir. Makanya Bapak jangan tergoda ya dengan cryptocurrency, walaupun bisa menguntungkan, tapi secara hukum syariahnya ini nggak boleh. Ini loh bahaya-bahayanya problem-problem syariahnya. Terakhir, problem kelima, ada nggak? Nah, manfaatnya buat sektor real apa? Dalam Islam, dagang itu bukan nyari untung. Kalau perhatiin Pak ya, tujuan utama dalam berdagang itu bukan nyari untung. Tujuan utama dalam berdagang diperbolehkan dalam Islam itu karena apa? Ini konsepnya tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Bukan cuman cari untung. Lah kalau cari untung judi aja diperbolehkan. Makanya ayat tentang judi dinyatakan apa? Judi itu banyak manfaatnya Pak. Qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Tapi dosanya lebih besar, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi bukan sekedar cari untung, dapat untung boleh, enggak untung juga boleh. Saya sengaja misalnya Pak ya, saya membeli laptop 10 juta, saya jual 8 juta, saya nggak dapat untung, boleh nggak Pak? Dalam Islam boleh nggak? Boleh. Karena tujuan dalam berdagang itu bukan hanya untung, tapi saling membantu memenuhi kebutuhan. Saya belinya 10 juta,
Tapi ternyata sekarang saya lagi butuh duit. Misalnya untuk kebutuhan apalah ya. Mungkin untuk mengobati orang tua saya yang sakit. Waduh, saya belinya baru kemarin 10 juta. Tapi sekarang saya butuh duit 8 juta buat berobat ibu saya. Yaudahlah saya jual. Rugi, nggak apa-apa rugi. Tapi kan terpenuhi kebutuhan saya, yaitu kebutuhan mengobati ibu saya. Maka bukan sekedar cari untung. Kalau cari untung itu justru yang di warning. Warning kenapa? Jangan sampai nanti keuntungan itu terjadi menyebabkan uang itu hanya berputar di antara orang-orang yang punya uang. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Sebagai penutup biar nanti ada tanya jawab. Makanya dalam Islam jual beli rupiah, tukar rupiah dengan rupiah. Biasanya ini sudah terkenal di menjelang Lebaran. 1 juta ditukar dengan 950.000. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh kan? Namanya apa itu? Riba ya. Ribanya istilahnya riba fadl. Menurut otoritas seperti ini boleh nggak? 1 juta ditukar 950.000. Boleh nggak, Pak? Menurut BI, aturan pemerintah boleh nggak? Nggak boleh kan? Kenapa nggak boleh? Hikmahnya biar Bapak paham itu. Dan solusinya. Hikmahnya apa? Kalau ini dibiarkan terus, Pak, nilai mata uang rupiah itu jadi nggak jelas. Rupiah yang gedean apa rupiah yang kecilan? Pecahan 100.000 atau pecahan 2.000? Tergantung nilainya. Jadi nggak jelas. Jadi ini ya 100.000 ya mestinya 100.000. Kalau 50.000 kali 2 ya 100.000. Jadi kalau kita beli barang mestinya ya ini tulis 90.000. Ya pakai duit 2.000-an atau pakai 100.000-an sama kan? Supaya nilai mata uang itu stabil. Itu diantara hikmahnya. Tapi kalau recehan itu lebih penting nih Pak. Jadi kalau 2.000-an, 950.000 itu sama dengan 1 juta kalau 100.000 10 lembar. Ini jadi nggak stabil. Nah sekarang solusinya gimana Pak? Kalau ada orang butuh recehan, saya butuh recehan nih Pak, 2.000-an yang banyak begitu, 1.000 lembar misalnya, atau 100 lembar. Solusinya gimana? Gampang. Bapak biasa, contoh ya, Bapak punya duit 100.000, mau ngasih anak atau ponakan misalnya aja lah, mau ngasih dia 5.000 rupiah, duitnya 100.000. Solusinya yang selama ini Bapak lakukan apa? Pergi ke toko kan, nuker, Pak tolong dong tuker uang, mau bagi-bagi ke ponakan biasanya. Sama tokonya seringnya dikasih apa enggak Pak? Enggak dikasih, kenapa? Ngerepotin aja gitu kan. Nggak memberikan keuntungan kepada saya, cuman ngerepotin aja. Duit recehan saya juga buat persiapan kembalian. Nah kalau solusinya gini, Pak saya beli mie-nya dong, beli mie 2 biji, misalnya 5.000 rupiah, mie instan ya yang masih mentah. Beli mie-nya dong 2 biji, duitnya 100.000. Dikasih gak Pak kembalian? Saya minta kembalian recehan ya. Kalau dia ada dikasih gak Pak? Dikasih kan? Nah karena ini menggerakkan sektor real. Karena menguntungkan dia, Bapak beli mie-nya jadi laku, dia ada untungnya, duit recehan habis nggak apa-apa, nanti saya cari lagi. Sektor real bergerak Pak. Jadi harusnya pedagang-pedagang yang tadi mau jual recehan nggak boleh. Solusinya kalau mau dia gimana? Dia jual barang, dia jual gorengan kayak ya, dia jual pisang goreng, dia jual pulpen, dia jual stiker, dia jual pulpen, terserahlah apa. Dia penting dia jualan. Nanti kalau beli ke saya Pak belanja 50.000, nanti saya kasih ya tuker recehan. Ya kalau nggak belanja saya cuma nuker doang, capek lah saya jadi pedagang. Cuma nukerin duit orang terus nggak dapat untung. Nah suruh transaksi ya, siapa yang belanja di tempat saya kalau mau nuker saya kasih. Ya kalau nggak belanja ya Bapak belanja di tempat lain aja. Sama dengan gini loh, jangan Bapak giliran ngutang ke kantin, giliran belanjanya cash ke mall kan, giliran belanjanya ngutang ke warung tetangga, giliran ke supermarket belanjanya cash. Ini tega banget Bapak kan mau nyusahin tetangga doang kan. Nah jangan seperti itu. Nah itulah kira-kira ya tentang cryptocurrency ya. Jadi intinya saya langsung to the point tadi masalah ini. Kenapa? Karena belum lama kan beritanya rame ini bahwasanya Majelis Ulama melalui ijtima ulama telah menyatakan bahwa cryptocurrency itu haram diperdagangkan ya, karena tidak sesuai dengan syariah. Di Indonesia pun tidak diakui sebagai currency, diakuinya sebagai perdagangan barang berjangka. BAPEP, saya lupa kepanjangannya ya, Badan Pengawas Perdagangan
apa sih barang berjangka, kira-kira seperti itu Bapepti ya. Begitu Pak kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan tergoda dengan cryptocurrency. Memang enak sih, kita bisa cari untung gampang, nggak repot ya. Tapi hukum keuntungannya belum diperbolehkan. Kalau Bapak bilang ada yang kritik ke saya, tapi kalau Ustadz punya, saya punya terus terang ini untuk kursus saya. Karena saya mau belajar ke Ustadz siapa, ke kampus, ini nggak ada lembaga yang mengajarin tentang cryptocurrency ya. Jadi saya harus terjun langsung. Saya seadanya ada untungnya pun saya nggak mau ambil, kan? Karena ini sebenarnya hanya uang belajar supaya kita tahu. Nanti kalau saya menjelaskan tidak diawang-awang saja. Demikian, silakan. Ada 10 menit menjelang jam 1 kalau ada yang bertanya. Slide-nya udah saya tutup nih Pak. Bertanya lewat WA juga boleh. Tadi saya cantumkan nomor WA saya nggak? Kadang-kadang di sini pada malu kadang-kadang. Ini kalau saya mau nanya ada atasan saya nggak enak Ustadz ya. Saya mau nanya didengerin kawan saya jadi bikin lama pengajiannya. Ini saya tuliskan kalau mau nanya lewat WA nggak apa-apa ya. Langsung ntar saya bacakan pertanyaannya. 0818 kurang 1 angka. Kayaknya ke depan harus begini nih kayaknya. 08. Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau nanya. Ada malu-malu kalau sini. Malu-malu itu pengen cepat selesai. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jadi jual beli emas secara online. Bagaimana membeli emas secara online? Kira-kira begitulah ya. Boleh apa tidak? Emas, Bapak Ibu sekalian, hadisnya menggunakan ini yang sama Pak ya, yang tadi saya tunjukkan. Ini secara tekstual, ini adalah jual beli emas. Adz-dzahabu bidz-dzahab, emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak. Nah, berikutnya makanan, yaitu al-burru bil burri, ya, gandum dengan gandum, ya, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Emas dan perak itu maksudnya adalah mata uang. Perak dan emas itu artinya dinar dan dirham. Jadi para ulama memahami dzahab itu di sini yang dimaksud adalah emas. Emas itu maksudnya adalah mata uang. Perak juga mata uang. Makanya zakatnya uang itu nggak ada Pak hadisnya. Zakatnya rupiah itu nggak ada. Maksudnya zakat apa? Kalau di hadis, zakat emas dan perak. Rupiah mah nggak ada, dolar juga nggak ada. Hadisnya itu adalah nakdain, 2 mata uang, yaitu emas dan perak. Maksudnya dinar dan dirham, nggak ada rupiah. Ya, jadi nanti maksud saya jangan saya protes loh. Rupiah kan nggak ada hadisnya. Ya, rupiah itu mata uang. Emas itu maksudnya juga mata uang. Nah, jual beli emas menurut hadis ini itu harus tunai, Pak. Ya, harus tunai. Jadi kalau Bapak beli tidak secara tunai, secara syariah nggak boleh. Saya katakan itu. Ya, ini nomor 1. Jadi secara syariah nggak boleh. Makanya ada yang punya aplikasi jual beli emas. Saya ketemu orangnya pada waktu itu ngisi seminar bareng. Pak, ini sudah sesuai dengan syariah belum? Arahnya sih ke sana Pak. Dia jawabnya gitu. Ya, yang punya aplikasi tapi nggak saya sebutin namanya. Waktu itu di Perbanas ya. Saya sama dia ngisi ya. Arahnya ke sana Pak. Kedepannya kepengen sesuai dengan syariah. Tapi sampai sekarang nggak dapat izin syariah, nggak dapat sertifikat syariah. Kenapa? Jual beli emas itu harus tunai Pak. Harus tunai, ada serah terimanya. Nah, sebagaimana jual beli falas harus serah terima secara tunai. Kalau Bapak beli online tapi ada serah terimanya, masih bisa. Jadi Bapak beli terus barangnya diantar gitu maksud saya. Belinya online. Oke Pak, ini barangnya Pak ya, ditunjukkan fotonya misalnya kan. Ini barangnya ada nomornya kan. Emas kalau yang apa? Logam mulia itu kan ada nomor serinya Pak. Semua ada sertifikat dan ada nomor serinya. Pak, ini barangnya, ya saya fotoin, Bapak liatin dulu, video call gitu contohnya ya. Nah, nomor sertifikatnya sekian. Oke, Bapak, emasnya saya kirim Pak ya. Nah, itu kalau di fatwa, jual beli falas,
diperbolehkan kalau jaraknya jauh, ya apalagi internasional, dikasih waktu 2 kali 24 jam, itu dimaafkan. Kalau di hadisnya apa adanya harus tunai. Kalau di fatwanya di SN MUI, kalau cuma 2 kali 24 jam masih dimaafin lah. Dianggap itu masa settlement, masa pengiriman yang butuh waktu. Tapi kalau lebih dari itu nggak boleh. Maka masih ada ustadz-ustadz tertentu, fatwanya di SN MUI terlalu berani katanya. Harusnya yang benar tunai ya udah langsung serah terima, nggak pakai 2 kali 24 jam. Artinya dianggap fatwanya itu masih nggak sesuai dengan hadis. Apalagi yang tidak sesuai dengan fatwa. Bapak beli emas, emasnya disimpan lewat online. Saya nggak sebutin merek-mereknya lah ya. Di aplikasi saya, di HP saya juga ada yang nawarin gitu kan. Di marketplace juga sekarang pada nawarin gitu kan. Setiap bapak belanja, mau sekalian beli emas nggak? Emas Rp10.000, Rp5.000, ya kan? Kita nggak pernah terima emasnya. Begitu bapak ambil, saya pernah nyoba juga pak, ya beneran nggak sih begini nih? Saya coba. Begitu saya mau ngambil, ternyata banyak perintilannya pak. Rugi juga saya. Kenapa? Ternyata pak kena biaya titip katanya. Biaya titip apa maksudnya pak? Ya bapak kan beli, nggak langsung bapak ambil kan? Nah itu kena biaya titip. Padahal kan sebenarnya taruh duitnya bapak puter. Harusnya saya dapat bunga dong pak. Dia enggak, ini diakalin sama pedagang, saya kasih tahu. Ini beneran, ini saya udah coba. Yang kedua, ketika saya mau ambil, ketika apa? Disuruh bayar juga biaya cetak pak. Biaya cetak maksudnya apa? Bapak pada waktu beli emas itu kan emasnya masih gelondongan gede. Kita punya emas misalnya 10 kilo gitu pak. Nah kan bapak belinya cuma 1 gram. Sekarang kita pecahin dulu pak 1 gram. Bapak kena biaya. Nah, akhirnya rugi juga pak, walaupun harganya udah naik. Itu saya udah ngalamin ya. Jadi bapak jangan sampai tertipu sama dengan saya, kan? Ya. Nah, dulu ada yang lebih parah lagi pak. Karena ini sudah masuk tahapan di polisi ya, nggak apa-apa saya sebutin mereknya. GTIS yang jual beli emas tidak tunai, gold trading S-nya dibilang syariah. Saya bilang ini nggak sesuai dengan syariah, tapi dia iklan di mana-mana. GTIS, gold trading Indonesia syariah atau apa, pokoknya perdagangan emas yang syariah dibilang. Tapi emasnya nggak pernah kita terima. Saya bilang ini nggak sesuai dengan syariah, ini bahaya ini. Bener, akhirnya apa? Kabur kan yang punya kan? Yang punya ataukah manajemennya saya nggak tahu. Duit orang pada hilang pak, yang pada beli emas nggak tunai. Ya jadi saya sarankan bapak jangan beli emas yang online yang tidak ada serah terima barangnya, yang belinya 10.000, 15.000, 20.000. Kalau bapak mau beli emas, kumpulin aja duitnya dulu, udah kumpul bapak baru beli emasnya yang ada fisiknya di toko emas atau di Antam. Ya kalau di Antam ya lebih terjamin, tapi ngantri, gitu kan, jauh. Kalau di toko emas biasanya nggak pakai ngantri, biasanya di toko emas lebih murah pak. Ya. Jangan bapak kira langsung ke Antam aja biar lebih murah, enggak pak. Kenapa begitu pak? Ya sama dengan saya juga pedagang suplemen pak ya. Kalau bapak datang ke pabriknya itu harganya lebih mahal, lebih murah bapak beli ke saya. Ya. Tapi sekarang saya udah nggak jualan ya. Saya sebutin mereknya nggak apa-apa. Dulu jualan, sekarang nggak. Dulu saya sebagai agen tunggalnya Fermin. Fermin bapak tahu di apotek banyak yang buat orang tipes tuh ya. Nah, tipes kan? Saya sebagai agen tunggalnya saya langsung dari pabriknya pak, ya. Tapi transaksi minimal waktu dulu kira-kira 20 tahun yang lalu minimal transaksi awalnya 100 juta ya. Baru kita bisa beli ke pabrik. Orang pada beli ke pabrik ya nggak bisa. Ya, seadanya nekat ada orang datang beli, jadi kasih harga eceran biasa. Kalau bapak mau murah dapat diskon belinya ke saya. Nah gitu contohnya. Sama dengan beli emas. Ya, tadinya saya juga mengira kalau ke Antam lebih murah, ternyata enggak. Ya, ternyata beli di toko emas lebih murah. Jadi bapak beli aja ke toko emas. Dan kalau beli emas saya sarankan pecahannya itu minimal 5 gram, jangan 1 gram. 1 gram ke bawah harganya mahal pak. Ketika bapak jual seringkali dihargainya ya mirip-mirip dengan yang pecahan gede. Tapi kalau beli yang kecil itu mahal. Bilangnya ongkos cetaknya lebih mahal. Ongkos cetak lagi ya. Jadi ya nyatanya begitulah di kalangan pedagang emas. Jadi emas yang lebih kecil itu lebih mahal.
Lebih kecil lebih mahal harga per gramnya. Bapak baca 1 gram 1 juta, itu kan emas yang kecil-kecil, yang 1 gram atau setengah gram. Tapi kalau Bapak beli yang pecahan 5 gram, 10 gram, harganya nggak segitu Pak, mungkin cuma 900, 950. Tapi begitu kita jual ke Antam, buybacknya sama Pak, pokoknya per gram sekian. Nah, ini juga saya juga praktekin juga artinya jual beli emas, ya. Ya alhamdulillah pernah saya praktekin sampai begitu. Dagang loh Pak, saya dagang ya, bukan milik saya loh Pak. Sampai 2 kilo ya. Sampai saya bisa memegang 2 kilo ya, 2 kilo emas ya. Setelah harganya naik ya, sebagai pedagang ya jual-jualin semua Pak ya. Habis itu saya nggak jualan lagi Pak. Saya nggak main jual beli emas lagi ya. Jadi begitu tentang emas non tunai online, saran saya Bapak jangan ikut, karena hadisnya di sini kalau emas itu harus yadan biadin, tunai, begitu Pak ya. Saya lihat ada nggak yang pertanyaan yang lewat ya? Nggak ada, silakan. Kalau yang di Pegadaian Syariah itu ya, nggak salah ada tabungan emas juga. Ya, betul. Ada sertifikatnya juga, ada cetaknya juga. Ya, bagus. Nah, kalau yang di Pegadaian sama di bank, kalau dulu Bank BRI Syariah yang sering iklan tentang gade emas dan kredit pembelian emas ya. Nah, itu namanya murabahah. Nah, jadi gini. Jadi fatwa ini saya kasih tahu juga, fatwa ini juga menurut sebagian ustadz itu juga ini fatwa yang terlalu berani. Ya. Tapi saya kasih tahu dalil masing-masing. Yang mengatakan ini nggak boleh, fatwanya Dewan Syariah ini nggak berlaku karena bertentangan dengan hadis ini. Tapi, nah Dewan Syariah begini, Pak, emas yang boleh dibeli secara kredit itu adalah emas manakala emas tidak menjadi alat tukar. Manakala emas itu menjadi barang dagangan. Contohnya anting. Anting terbuat dari emas. Ini sebenarnya bukan mata uang, tapi perhiasan. Orang mau pakai perhiasan anting dari emas. Nggak mampu suaminya beliin, ya udah beli kredit. Yang dimaksud begitu Pak, ya kan? Asal-usulnya seperti itu. Nah sekarang dikembangkan, ya emas yang bukan dijadiin anting atau bukan perhiasan, ini logam mulia batangan. Ini juga bukan mata uang Pak, ini cuma alat investasi. Nah maka dijual secara kredit. Tapi, nah di sini bedanya. Di Pegadaian dan di bank syariah itu, ketika dia menjual secara kredit, barangnya itu sudah ada. Dan Bapak mestinya pada waktu beli, itu berhak untuk lihat barangnya. Barangnya yang mana Pak, yang saya beli. Jadi ketika transaksi, ya, harusnya, Pak saya beli emas dengan harga sekian, saya cicil sekian. Itu sudah ada barangnya, serah terimanya. Aslinya fatwanya seperti itu, tapi banyak kadang-kadang ada oknum yang melanggar. Ya, makanya gade emas itu dulu tidak dibatasi Pak. Ya, yang saya tadi cerita 2 kilo itu tidak dibatasi, mau berapa aja beli gade itu sampai banyak nggak dibatasin. Sekarang dibatasin kan, hanya maksimal 100 juta rupiah. Karena dalam prakteknya banyak melanggar. Gade emas itu dulu maksudnya niatnya kalau ada orang butuh duit biar gadein, ya nanti ya selesai dibalikin lagi. Dalam prakteknya ternyata nggak sesuai dengan fatwanya, hanya di stop, dikasih maksimal cuma 100 juta. Orang gadein emas itu nggak boleh lebih dari 100 juta. Nah sekarang ada model baru lagi, murabahah emas, jual emas, beli emas tapi secara kredit. Tapi syaratnya dalam hal ini harus ada barangnya dan serah terima. Nah kalau yang saya praktekin, saya pernah nyoba gitu, maksudnya ke bank itu kan, saya beli, saya lihat barangnya dong, ditunjukin barangnya Pak, ini barangnya Pak. Ya, yang sertifikat sekian Pak ya. Jadi terjadilah jual beli, Bapak udah lihat terima. Nah, tapi karena saya masih punya utang, belum lunas, barangnya saya tinggal dulu, saya jaminkan dulu. Nanti kalau udah lunas baru saya ambil. Yang benar seperti itu. Di Pegadaian dan di bank syariah seperti itu. Kalau misalnya ada bank yang melanggar, ya itu kesalahan dia. Bank misalnya emasnya belum ada, langsung dijual. Bapak naruh aja dulu. Nah, ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Jadi yang boleh Bapak kalau memang mau beli emas di Pegadaian syariah atau di bank syariah yang secara kredit, Bapak tanya barangnya mana Pak. Harus ada wujud barangnya langsung. Urusan tidak dibawa pulang karena belum lunas itu boleh. Tapi wujud barangnya benar-benar sudah ada. Begitu Pak ya. Kalau modelnya kita nabung sekian diperhitungkan dengan emasnya
yang sudah Nah itu sama aja jual beli sebenarnya. Kalau dalam nabung itu kan sebenarnya babnya kan bab utang piutang Pak ya. Nabung itu bab utang piutang termasuk e-money. Ketika kita top up itu babnya utang piutang sebenarnya. Seakan-akan Bapak ngutangin kepada bank, ngutangin kepada perusahaan. Kalau Bapak nggak punya duit, Bapak ke bank ngutang juga kan. Nah Bapak ngutangin. Ya kalau ngutang itu, kalau ngutangin rupiah baliknya harus rupiah. Kalau ngutanginnya emas, baliknya emas. Kalau ngutanginnya real, baliknya real. Kalau ngutanginnya rupiah, baliknya emas, namanya jual beli, bukan utang piutang. Nah, jadi nggak boleh. Nggak boleh. Gadai syariah begitu. Nah itu berarti terjadi pelanggaran ya. Saya nggak tahu yang sekarang. Tapi kalau yang dulu, waktu saya istilahnya apa ya? Pengawasan ya. Jadi saya nyoba. Nah caranya begini, oh itu udah bener ya. Saya bukan pengawasnya di Pegadaian ya. Tapi kalau ada pelanggaran, Bapak bisa laporkan itu. Laporkan kepada Dewan Pengawas Syariahnya. Kadang-kadang memang apa yang dipraktekkan tidak sesuai dengan yang di teori. Maka sekarang pun saya lagi membuat riset penelitian. Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap perusahaan ini banyak yang kira-kira maksimal apa enggak gitu. Saya lagi bikin riset ini ya. Saya lagi targetkan 500 orang, baru dapat tadi pagi baru 300 orang respondennya. Ya, saya melihat ada gejala gitu loh ya. Sebagian perusahaan itu DPS-nya tidak berperan. Kira-kira hipotesa saya begitu. Maka saya membuat penelitian yang baru ini belum selesai. Baru respondennya baru 300. Saya memang melihat. Jadi ada beberapa DPS, Dewan Pengawas Syariah yang tidak berperan, tidak bekerja secara maksimal atau tidak diberikan akses secara maksimal. DPS itu kan harusnya, ya kalau saya jadi DPS, saya berani ngelawan ownernya Pak. Saya nggak boleh, saya bilang. Ownernya minta begini, saya bilang nggak boleh Pak, secara syariahnya nggak boleh. Saya berani, saya nggak takut dipecat ya. Karena kalau dia mencat saya, DPS itu kan dia harus lapor ke OJK juga. Dipecat kenapa? Mestinya gitu, DPS harus berani itu kan. Nah ini ada DPS yang nggak berani. Jadi kalau memang mempraktekkan seperti itu Pak ya, nggak ada barangnya, Bapak laporin aja ke DPS-nya ya. Karena mestinya nggak boleh itu ya. Harusnya transaksi emas itu harus ada barangnya, ada wujudnya. Tidak tunai boleh ya, tidak tunai boleh selama emas itu menjadi komoditas, bukan sebagai alat tukar. Ini menurut fatwa DSN, tapi harus ada wujudnya, ada barangnya. Kalau belum ada barangnya nggak bisa. Yang saya tahu seperti itu Pak ya. Jadi itu silakan dilaporkan aja ke DPS-nya. Karena memang dalam prakteknya seperti itu. Ya sama dengan begini, ini waktunya udah habis kayaknya. Sama dengan ini. Orang kalau utang ke bank syariah itu kan, Pak nanti bunganya sekian. Nah itu tuh salah dia. Di bank syariah itu kan nggak ada bunga, margin itu sebenarnya keuntungan barang. Keuntungan barang itu Bapak bisa tawar menawar juga, dan sistemnya beda. Tapi kadang-kadang marketingnya nggak tahu juga, dia pakai bahasa bunga juga. Nah itu kesalahan. Nah, itu biasanya saya laporkan juga tuh. Oke, ini yang terakhir nih ada pertanyaan secara tertulis. Artinya ketika jumlah uang kita misalnya sudah melewati nisab emas, sudah terutang ini tiba-tiba terputus sih. Sudah terutang zakatnya. Dan kalau juga punya emas, gini Pak, ini kira-kira zakat ya, pertanyaannya tentang zakat rupiah dan emas. Ya sekali lagi tadi saya katakan, ya kalau di dalam hadis itu nggak ada zakat rupiah, zakat dolar nggak ada. Zakatnya emas dan perak. Karena emas itu fungsinya sebagai alat tukar dan standar harga, maka zakatnya uang dengan zakatnya emas itu mestinya digabung jadi satu. Bapak punya aset berapa? Misalnya emasnya cuma 40 gram, tapi duitnya ada misalnya 100 juta. Ya 100 juta dengan 40 gram itu sama aja, satu nisab. Atau emasnya setengah nisab, rupiahnya setengah nisab. Ya, anggap aja 1 gram 1 juta misalnya ya, 1 gram 1 juta. Nisabnya kita anggap yang minim 80 gram. Ada yang 80 sampai 85 atau 90. Saya anggap yang minimal, hati-hati ya. 80 gram. Bapak punya uang 40 juta, punya emas 40 gram. Wajib zakat nggak? Jawaban saya wajib zakat. Jangan bilang, lah emas saya kan cuma 40 gram. Emas Bapak 40 gram, tapi duitnya 40 juta. Emas dengan uang itu sama Pak. Dalam penghitungan nisabnya sama. Begitu, ini yang dimaksud kayaknya pertanyaan tentang zakat emas. Begitu Pak ya. Jadi zakat rupiah nggak ada, adanya zakat emas dan perak. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, boleh nanya lewat WA yang tadi saya sampaikan ya. Karena sudah jam 1 lewat 7 menit
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ditawari utang sama suatu bangsa tanpa bunga. Waktu itu ditawari 12 juta, dicicil 6 kali. Jadi kalau 12 6 kali sebulannya 2 juta kan, tanpa bunga. Tapi ada biaya administrasi sekitar 800.000. Itu gimana Pak? Apa masuk bunga itu? Saya tanya, ini kan 800.000 kan, kalau kita pinjam uang 12 juta di bank konvensional